Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, dan malam. Karena yang namanya konten ini nggak bisa bebas ya, bebas untuk namanya unsinkronus. Baik, saya Budi Dwi Arifianto. Seperti biasa, konten-konten ini saya ciptakan untuk mata kuliah yang kami ampu gitu. Nah, untuk yang sekali ini kita akan bicara tentang dokumenter. Nah, tentunya di topik tentang awal ya, awal mula membuat dokumenter ya, atau kita sebut sebagai development tahap di dalam membangun cerita gitu. Oke, saya dengan Mas Ardi. Silahkan disapa Mas. Halo, selamat siang, sore, malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan semangat dalam belajar, dalam menyusun tugas-tugasnya, terutama di dokumenter ini gitu. Dan ya mungkin hari ini saya dengan Mas Tobon akan mungkin lebih tepatnya memberi penjelasan ulang terhadap apa yang sudah kita sampaikan di minggu lalu. Kurang lebih gitu ya Mas Tobon. Ya, oke. Kita akan bicara tentang form usulan film dokumenter. Ya. Form usulan film dokumenter. Atau ini bisa kita sebut sebagai kalau kita periodkan ya, kita partkan, ini adalah part di mana kita membuat modal dasar. Ya. Gitu ya. Oke, di situ ada di dalam form itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya, ketika kita punya ide cerita, ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mengetes ide cerita kita ini. Ya, salah satunya pertanyaannya ya, ada 10 pertanyaan nih. Ini mungkin saya sebut dulu ya Mas ya. Oke, ada 10 pertanyaan. 1. Apa tema film dokumenter Anda? Ya. 2. Uraikan ide cerita film dokumenter Anda dalam 3 paragraf. 3. Dari mana ide cerita ini berasal? 4. Apa yang ingin disampaikan kepada penonton melalui ide cerita ini? 5. Bagaimana hubungan kedekatan antara Anda dengan cerita tersebut? 6. Bagaimana sikap atau sudut pandang Anda terhadap ide cerita ini? Terus yang ketujuh, apa kekuatan ide cerita ini? Yang kedelapan, siapa saja karakter yang akan muncul dalam film dokumenter ini? Yang kesembilan, di manakah lokasi syuting pembuatan film dokumenter ini? Dan 10 terakhir, jelaskan kesulitan apa yang akan didapatkan selama proses pembuatan film dokumenter ini. Oke, kita akan coba ulas satu persatu Mas. Atau mungkin saya sebelum masuk ke ulasan kenapa form ini penting gitu ya. Oke, ya. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Kenapa form ini penting gitu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang apa ya, kalau nanti teman-teman berkecimpung di dunia industri atau di dunia yang sesungguhnya ya mungkin hal-hal kayak gini nggak akan dipertanyakan ulang gitu. Tapi ini lebih penting, lebih kepada diri kita gitu, dan teman-teman untuk memetakan tentang cerita atau usulan kita itu sejauh mana atau sekuat apa atau seberapa mungkin untuk diproduksi, kurang lebih begitu. Nah, ketika Anda menjawab beberapa pertanyaan di sini, sebenarnya kita bisa mengukur juga kekuatan ide cerita kita di mana misalnya, atau kita bisa mengukur kekurangannya di mana, atau kita juga bisa mengukur kelebihannya di mana, sehingga di dalam pengembangan selanjutnya itu bisa diantisipasi atau diperkuat lagi kalau kurang, atau kalau ada persoalan bisa direduksi lagi gitu, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Bukan hanya penting, tapi penting banget untuk kemudian teman-teman melakukan ini gitu. Ketika ini disusun dengan benar sesuai dengan
arahan-arahan yang kita bikin, misalnya harus ada subjek or tema dekat dengan kita, isu nya kuat gitu, mungkin itu akan memudahkan kita di dalam produksi filmnya gitu, kurang lebih begitu. Oke. Ya, saya lihat juga di sini pertanyaan-pertanyaan sangat dasar ya. Yang pertama ini tentang tema. Sepenting apa Mas tema? Apakah ini untuk pembatasan gitu kali ya? Sebenarnya kayak apa ya? Kayak kita membuat ya semacam batasan mungkin iya, tapi semacam membuat arah gitu loh. Arah, oke. Kayak membuat arah gitu. Misalnya temanya soal global warming atau soal kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya pengelolaan sampah terpadu misalnya, atau dampak dari perubahan iklim misalnya, atau dampak dari kalau sekarang yang terjadi itu fundamentalisme agama gitu, atau dalam ekstremisme dan sebagainya gitu, itu apa gitu. Nah itu sebenarnya kita membatasi ruang kita akan berbicara apa gitu. Misalnya kita bicara sampah kan bisa banyak hal yang bisa kita lihat. Dari sampah sendiri bisa muncul berapa tema gitu. Ya? Misalnya global warming, misalnya pemberdayaan masyarakat, misalnya juga mungkin juga soal ketidakpedulian, atau bahkan kalau kita tarik ke persoalan agama juga bisa. Misalnya di dekat UMY ada sodako sampah, bagaimana hubungan itu. Nah itu menurutku ya mungkin sumbernya satu gitu, tapi mungkin temanya bisa banyak. Sepakat. Oke, jadi tema itu bisa menjadi batasan dan bisa menjadi arah untuk kita bisa menjadi fokus gitu ya. Biar betul. Fokus. Oke. Terus yang kedua adalah tentang ini uraikan ide cerita Anda dalam 3 paragraf. Kenapa 3 paragraf? Ya sebenarnya bisa panjang ya, tapi kalau kurang dari itu biasanya tidak terlalu detail dia menceritakannya gitu. Oke. Unsur-unsurnya berarti. Ya, 3 unsur yang harus bisa masuk di situ kan ada 3 nih. Ya paling enggak kan kemudian kita bisa memetakan sih, paling tidak idenya itu paling tidak persoalan apa yang terjadi di sana gitu. Persoalan itu ya misalnya tadi soal sampah dan global warming misalnya, atau soal sampah dan agama misalnya, atau soal sampah dengan lingkungan hidup misalnya, atau sampah dengan pemberdayaan masyarakat misalnya. Itu paling tidak kita udah tahu latar belakang persoalannya itu ada di mana gitu. Kalau kita nulis skripsi atau laporan itu kan harus ada latar belakang persoalannya itu ada di mana gitu. Oke. Nah setelah itu kita harus tahu siapa yang melakukannya, atau siapa yang terlibat, atau siapa yang menjadi korban, atau apapun. Pokoknya harus secara jelas disebutkan siapa namanya, profesinya apa, dan ada di mana. Oke. Itu yang penting, dan mungkin juga digambarkan karakter atau suasananya seperti apa. Terus selanjutnya harus tergambar juga apa yang dilakukan. Karena kita di paragraf pertama tadi kita tahu masalahnya apa yang terjadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan, usaha-usaha apa yang dilakukan, dan apa persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Dengan persoalan-persoalan itu kemudian apa yang dia ciptakan, atau apa yang dia lakukan, atau apa yang dia rasakan. Kurang lebih begitu. Oke. Paling tidak kan kemudian ada masalahnya, ada subjek, ada posisi subjeknya siapa, ada di mana, dan dan kondisinya bagaimana. Yang ketiga apa yang dilakukan dan bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi itu diatasi. Oke, jadi cukup 3 itu ya. Kita 3. Memberikan artinya dalam 3 paragraf itu termaktub itu tadi semua ya. Ya. Bisa saja sih sebenarnya kalau di sini masih acak dulu gitu, karena tapi paling tidak sudah kita bisa mengetahui persoalannya apa, siapa, dan apa yang dilakukan. Sekali lagi ini kan uraian ide cerita ya. Jadi belum berupa
teks teks sinopsis. sinopsis atau apa ya? Belum ya. Jadi bebas aja dulu gitu. Bebas saja dulu. Yang jelas ada itu tadi ya. Ada dia. Bicara tentang apa masalahnya, ada karakternya di situ, terus apa yang dilakukan, atau mungkin 5W1H gitu. Mungkin agak beda beda lagi. ya. Agak beda ya. Kalau 5W1H kan cenderung apa ya? Cenderung peristiwanya. Gitu. Peristiwanya, oke. Tapi gini, kalau paling tidak kita harus tahu konteks dan latar belakangnya. Oke, konteks dan latar belakang. Dan di situ juga mulai muncul karakter sudah ditulis di situ. Sudah ditulis siapa? Ya. Oke. Terus, baik kita next ke dari mana ide cerita ini berasal. Nah ini penting menurutku, dari mana ide cerita ini berasal gitu. Karena sebenarnya semakin dekat ide itu cerita dengan kita, atau semakin kita tahu tentang cerita itu berasal, itu semakin memudahkan kita sebenarnya di dalam menyusun cerita itu, atau semakin memudahkan kita di dalam apa ya, di dalam menentukan tema, di dalam menguraikan cerita dan sebagainya gitu. Nah itu penting, ide cerita itu berasal dari mana gitu. Misalnya dari lingkungan sekitar saya, atau dari keluarga saya, atau dari sekolah saya, atau dari pacar saya, atau dari orang tua saya gitu. Paling tidak itu penting gitu. Nah kadang ada teman-teman yang apa ya, ide ceritanya masih terlalu jauh dengan realitasnya gitu. Misalnya berasal dari artikel sebuah koran gitu. Nah artikel itu sendiri kan kita belum tahu kebenarannya juga, itu masih harus dibuktikan gitu. Nah menurutku yang lebih mudah jika cerita-cerita itu berasal dari lingkungan kita atau dari kehidupan di sekitar kita gitu, sehingga kita lebih mudah memetakan dampaknya gitu. Oke, jadi ini semacam tes kedekatan gitu ya. Tes seberapa menguasai. Seberapa menguasai. Oke, terus apa yang ingin disampaikan kepada penonton melalui ide cerita ini? Nah ini berkaitan dengan semacam kalau cerita ini saya buat, mungkin sudah berpikir soal dampak atau apa gitu, sehingga dampak itu kan bisa bermacam-macam gitu. Harus ada perubahan apa yang terjadi gitu. Tidak sekedar memberitahu, tidak sekedar bercerita soal yang unik gitu, tapi kemudian akan menimbulkan apa. Kalau di dalam periklanan itu influence apa yang ingin dicapai dari menciptakan itu gitu. Nah mungkin kalau di dalam dokumenter mungkin juga hampir mirip-mirip dengan kalau kita bicara di iklan misalnya, itu kan harus ada dampak apa yang terjadi ketika film itu dibuat. Nah maka itu apa yang kemudian ingin Anda sampaikan dengan ceritamu itu gitu. Misalnya soal sampah gitu, misalnya sampah dengan persoalan global warming gitu. Mungkin yang Anda sampaikan adalah bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat untuk memilah atau untuk membatasi konsumsi penggunaan plastik misalnya. Oke, kalimatnya kayak gitu ya. Kalimatnya model-model kayak gitu. Atau misalnya soal soal pembakaran limbah triplek di Lampung misalnya. Dengan film yang ingin saya sampaikan kepada penonton adalah untuk memberi kesadaran bahwa membakar limbah plastik itu akan menimbulkan polusi dan berdampak buruk terhadap masyarakat. Gitu. Dengan film ini dengan film ini harus ada upaya atau mencari jalan terbaik untuk pengelolaan limbah itu sehingga tidak ada dampak yang terjadi di masyarakat. Nah, dampak itu kan cenderung kepada perubahan misalnya, atau juga kesadaran, atau juga kesadaran, perubahan, atau juga pemahaman gitu. Sehingga yang disampaikan di dalam film itu tidak hanya sekedar memberitahu gitu, orang tahu selesai gitu, enggak, tapi bagaimana mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Atau mendapatkan sesuatu dari sana gitu. Berarti di sini pertanyaan tentang persuasifnya apa nih? Ya, persuasifnya apa, atau
ya mungkin lebih sederhananya dampak yang kamu inginkan dari nonton film ini. Heeh. Kira-kira nanti seperti apa dari setelah menonton film ini, dampak yang pengen kamu dapatkan gitu. Ya, dari sisi penonton kan, yang pengen penonton ini. Ya, tidak sekedar memberitahu ya. Iya, oke. Terus oke, bagaimana hubungan kedekatan antara Anda dengan cerita tersebut? Ada pertanyaan itu nih di sini nih. Nah, ini mungkin hampir mirip dengan dari mana tadi ya? Ide dari cerita. poin 3 tadi. Tapi ini lebih kepada hubungannya kan, misalnya ceritanya tentang Mas Tobon ya. Mas Tobon adalah teman saya begini bla 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 gitu, sehingga itu akan mengukur sebenarnya kemudahan di dalam membuat cerita gitu. Atau di dalam cerita itu subjeknya adalah keponakan Anda atau sahabat Anda atau pacar Anda atau siapa gitu. Nah, itu sebenarnya akan memudahkan di dalam, kalau di dalam film itu kan ada 3 dokumenter, misalnya harus ada pertama subjeknya, harus ada keterbukaannya, yang keempat harus ada bagaimana relasi subjek itu dengan isu yang akan dibuat gitu. Nah, semakin dekat dengan isunya, semakin dekat dengan subjeknya. Sebenarnya itu akan lebih mudah bagaimana kamu membangun cerita, bagaimana kamu melakukan pendekatan-pendekatan di dalam memproduksi filmnya. Bukan tidak boleh subjek yang terlalu jauh dengan kita dan kita tidak mengenal gitu, tapi akan lebih baik kalau subjek itu dekat dengan kita gitu, dan kita mengenalnya dengan baik, sehingga cara membangun kepercayaan, trust dan sebagainya itu akan lebih mudah. Tapi bukan harus wajib kenal kan? Tidak harus wajib kenal, tapi paling tidak kita sudah membayangkan kalau kita melakukan pendekatan terhadap dia itu akan mudah. Ya, termasuk akses ya kalau akses bicara gitu. Tentang akses di sini. Ya, dekat mungkin berhubungan dengan akses juga gitu. Dekat bukan secara fisik ya, tapi secara emosional gitu. Misalnya saya ingin membuat film tentang polisi, tapi polisi tersebut saya nggak kenal langsung gitu. Tapi saya kenal Mas Tobon yang cukup dekat dengan dia gitu. Maka itu bisa akan mempermudah komunikasi atau pendekatan-pendekatan saya ketika nanti akan membuat film itu gitu. Oke. Bukan berarti itu jauh sama sekali dan sulit dijangkau gitu. Kalau itu sulit dijangkau oleh kita, mungkin itu juga akan mempersulit di dalam mengembangkan naskah atau dalam memproduksi filmnya. Nah, kedekatan di sini dalam artian bahwa akses gampang dan kemudahan untuk mendapatkan atau memperoleh atau mendekati subjek tersebut gitu. Tapi akan lebih baik kalau kemudian dekat secara langsung, itu akan lebih memudahkan di dalam pengembangannya. Ya. Oke, next di poin ke-6 ada bagaimana sikap atau sudut pandang Anda terhadap cerita ini. Nah, ini berhubungan dengan sikap ya. Sikap itu bisa saja semacam politik gitu. Politik itu bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu gitu, atau pandangan terhadap sesuatu, atau mungkin juga semacam keyakinanmu terhadap persoalan itu apa. Ini lebih mendasar kepada, mungkin kalau lebih dalam lagi, ini lebih kepada hati nuranimu itu seperti apa ketika melihat itu gitu. Misalnya sudut pandangmu terhadap pembuangan sampah di jalan itu apa? Kamu punya istilahnya kegelisahan apa terhadap pembuangan sampah yang sembarangan itu? Atau ketika kamu melihat sebuah masjid melakukan pengelolaan sampah dengan baik, apa yang kemudian sudut pandangmu terhadap itu gitu? Apakah misalnya ketika selama ini masjid hanya sebagai tempat ibadah dan sebagainya yang berhubungan dengan habluminallah, tapi kemudian di masjid ini juga bagaimana berhubungan dengan masyarakat sekitar gitu di dalam mengelola sosialnya gitu. Nah, sudut pandangmu terhadap itu apa gitu? Apakah masjid tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi,
atau justru masjid harusnya melakukan itu gitu. Nah, itu ada sudut pandang yang berbeda sebenarnya. Bagaimana kamu menilai itu? Penilaian ya, bagaimana Penilaian kita melihatnya. menilai, menyikapi terhadap persoalan itu. Oke. Ini kira-kira nanti arah kepentingannya kemana nih? Kalau menurut Mas Ardi. Nah, Ketika kalimat ini, apa ya kita mengisikan ini? seperti Mas Tobun cerita sebenarnya. Sebenarnya ini jawaban dari arah kepentinganmu itu kemana? Oke. Iya. Ini pertanyaan arah kepentinganmu itu kemana sih? Sikapmu itu kemana sih? Pembelaanmu itu ada di mana? Subjektivitasnya. Subjektivitasmu itu di mana sih? Kamu menilai terhadap isumu itu bagaimana? Oke. Apakah isu itu sama dengan yang terjadi di masyarakat atau kamu mempunyai cara pandang lain terhadap isu itu? Oke. Jadi bisa kelihatan ya di sini ya, kita berpihak kemana itu bisa kelihatan di dalam ini ya. Dalam kalimat ini ya. Dan biasanya kalau kita bisa menemukan isu-isu yang berlawanan dari kebanyakan kadang sudut pandang itu kan mencari sesuatu, misalnya misalnya kita ngomong soal pelacuran gitu. Oke. Di dalam pandangan masyarakat umum pelacuran itu buruk, dosa, neraka, pokoknya jelek lah gitu. Tapi kemudian kita punya sudut pandang lain terhadap itu, sudut pandang kemanusiaan gitu. Ya. Ternyata pelacuran tidak sehina yang kamu bayangkan gitu. Okay. Ternyata pelacuran tidak hanya soal dosa, tapi bagaimana orang bertahan hidup gitu. Atau bagaimana orang mengatasi keterpurukan ketika dia tidak berdaya dan harus berjuang sendirian misalnya. Nah, ada sisi-sisi yang lain yang memberi sudut pandangmu gitu. Nah, kadang kita terjebak pada sudut pandang umum yang terjadi di masyarakat soal kebenaran, soal kebaikan, soal apapun gitu. Oke. Misalnya paling sederhana, misalnya di tahun lalu bahwa orang membuat saren itu adalah menjual makanan haram. Tapi apakah sekedar menjual makanan haram? Kan enggak. Ada banyak hal yang harus bisa kita lihat gitu. Apakah yang menjual saren itu satu-satunya mata pencarian yang bisa diakses atau enggak gitu. Kita enggak bisa menilai begitu saja seperti apa yang terjadi di umum, tapi kemudian ada nilai-nilai tertentu yang kita tawarkan di sana melalui sudut pandang kita. Oke. Baik. Kita next ya ke di sini ada pertanyaan poin 7, apa kekuatan dari ide cerita ini? Nah, kekuatan mungkin seperti disampaikan di atas ya. Kekuatan itu kan ada di misalnya ide ceritamu itu aneh, bukan aneh sih, unik gitu. Unik. Karena dia berbicara misalnya soal saren tadi. Gitu. Kekuatannya misalnya orang selama ini bicara saren itu selalu dikaitkan dengan agama, soal haram, soal barang najis dan sebagainya gitu. Tapi kemudian kekuatan ide ceritamu itu ketika kamu berbicara saren, ternyata dia bisa menghidupi ratusan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan misalnya. Okay. Atau dia mampu menghidupi seorang tukang becak untuk bisa menyekolahkan anaknya dari berjualan saren misalnya. Itu ada kekuatan cerita gitu. Uniquely-nya gitu. Uniquely-nya atau kekuatannya di mana, atau misalnya soal lebih tragis gitu, misalnya soal orang yang hidup di penampungan sampah gitu. Ya. Itu bagaimana dia bisa bertahan hidup dan setiap hari mencium aroma amoniak dan sebagainya di sini gitu. Kalau kemudian kita lihat lagi di dalam keluarganya apa yang terjadi, apakah dia kena penyakit dan sebagainya, itu baru hal menarik gitu. Ketika bicara soal penampungan sampah, bukan mungkin tidak hanya bicara soal grouping, soal persoalan lingkungannya saja gitu, tapi juga mungkin bisa bercerita soal bagaimana ribuan atau ratusan orang yang tergantung dengan pembuangan sampah itu. Dan bagaimana keluarganya misalnya. Kekuatannya gitu ya, diceritakan di sini. Ya, kekuatannya di sana gitu. Nah, kekuatan itu sebenarnya kan kekuatan itu kan bisa unik, bisa ya paling enggak unik, aneh atau apa gitu. Yang unik, aneh, yang kemudian
itu penjabaran dari sudut pandang sih sebenarnya. Sudut pandangmu seperti itu, terus uniknya di mana kekuatannya gitu. Atau misalnya kamu mendapatkan karakter yang lucu gitu, ngomongin sampah tapi lucu gitu, kekuatanmu kamu bisa ceritakan bahwa cerita ini akan sangat lucu, menghibur untuk ngomongin misalnya persoalan Iya, iya. gitu. Atau uniknya misalnya korban dari apa, misalnya saya pernah mendampingi korban dari orang-orang yang melakukan pengeboman ikan itu, ada yang matanya buta, tangannya putung gitu, dan karena akibat bom gitu. Nah kekuatannya mungkin bisa diceritakan dari sana juga gitu, melalui kekuatan tidak selalu hal yang positif gitu, hal-hal yang negatif yang mungkin itu akan menimbulkan drama di dalam ceritamu itu, kurang lebih begitu sih. Oke. Termasuk kekuatan dramanya ya, Ya, kekuatan story-nya. Kekuatan story gitu, tidak hanya kekuatan itunya ya, uniknya, tapi kekuatan story yang akan terjadi apa gitu. Dijawab di sini ya. Dijawab di sini. Oke, terus poin 8, siapa saja karakter yang akan dimunculkan dalam dokumenter ini. Itu berarti pastinya setiap ide dasar harus sudah muncul karakternya siapa nih, ya. Ya, setiap Harus cerita, situ, setiap film baik fiksi maupun dokumenter kan biasanya ada karakter utama gitu. Sebenarnya bisa saja hanya satu karakter gitu yang kita kenal, yang kita punya akses gitu. Tapi bisa juga banyak karakter, tapi akan dengan pendekatan film biasanya kan kita memunculkan satu tokoh utama sih sebenarnya di sana gitu. Walaupun nanti akan ada tokoh pendamping yang lain gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya siapa karakter utama yang akan ada di dalam dokumenter ini gitu. Nah, karakter ini harus mewakili dia mewakili peristiwa itu atau keadaan itu atau tempat itu atau isu itu gitu. Dia harus mewakili itu gitu. Dia, atau kalau di dalam bahasa kerennya, dia menjadi representasi dari peristiwa, keadaan atau isu itu gitu. Yang kedua, karakter harus punya kekuatan. Kekuatannya adalah misalnya kekuatan bercerita, soal kekuatan sebagai karakter dia tidak mati gitu, ketika di syuting dia diam gitu, tapi dia karakter yang hidup gitu. Hidup dalam arti ketika diceritakan itu dia banyak sisi-sisi yang menarik. Istilahnya dia diam aja menimbulkan drama gitu. Ketika karakter itu ya paling tidak harus mempunyai sikap keterbukaan terhadap kita gitu. Oke. Artinya bahwa setiap ide, setiap modal dasar dari cerita dokumenter ini ya salah satunya adalah karakter gitu. Ya, syarat utamanya adalah karakter. Malah syarat utama ya. Syarat utamanya ketika kita sudah merumuskan isu, ide, kekuatan dan sebagainya, harus ada karakternya karakter. Siapa, gitu. Karakternya siapa? Nah. Dan yang harus diingat, ada istilah yang sangat sederhana dan penting yang selalu saya pegang gitu. Orang yang penting itu bukan orang penting. Dalam arti karakter yang kuat itu bukan orang-orang yang penting secara jabatan, secara ketokohan dan sebagainya. Justru karakter yang unik, yang bagus, yang kuat itu adalah orang-orang biasa. Oke. Orang-orang biasa itu yang dia nggak kepunya secara tidak mempunyai kepentingan politik, kepentingan politik atau kepentingan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, biasanya ini muncul dari orang-orang yang biasa-biasa saja gitu, yang seperti orang kebanyakan gitu. Nah, kadang kita terjebak untuk menciptakan cerita yang baik, maka dia harus seorang tokoh. Tokoh itu tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh politik. Ya bisa saja gitu, tapi kemudian akan lebih kuat, lebih genuine istilahnya itu kalau kemudian orang penting dalam film kita itu bukan orang penting gitu, atau orang biasa-biasa saja gitu kira-kira. Oke. Terus selanjutnya poin 9, di manakah lokasi syuting pembuatan dokumenter ini? Kalau ini sih sebenarnya tidak terlalu rumit, teknis ya. Teknis. Tapi harus disebutkan dia berada di mana kalau perlu.
desanya mana, RT-nya berapa, dan kalau gedung ya kantor apa, kalau kampus ya kampus apa, Ya, kalau komplek perumahan ya komplek apa, dan mungkin di sekitarnya juga misalnya. Dan itu menyangkut nama desa, kecamatan, kelurahan dan sebagainya, untuk membayangkan soal aksesibilitas secara fisik sih ketika kita ada di sana gitu. Nah, terus yang terakhir adalah jelaskan kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan selama proses pembuatan dokumenter ini. Artinya itu berkaitan ya dengan ketika lokasinya udah dapat, terus dia harus menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin akan didapati selama pembuatan dokumenter. Nah, kesulitan-kesulitan ini sebenarnya kan untuk memetakan sebenarnya. Peta, ya sepakat, peta untuk memetakan kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan nanti. Dan kalau kita tahu kesulitan-kesulitan kan kita bisa mengantisipasi. Ya, dan kita bisa membuat strategi. Gitu. Bukan kesulitan ini yang menghalangi gitu, bukan, tapi kesulitan untuk dipecahkan. Gitu. Jadi, dan kita sebagai pengusul harus tahu semuanya kesulitannya apa. Gitu. Ya, seperti juga seorang produser ketika dia membuat sebuah project itu kan dia harus tahu dari awal sampai akhirnya gitu ya. Dan ketika ada kesulitan dia harus bisa memunculkan itu dan bagaimana itu bisa diselesaikan gitu. Jangan sampai kesulitan itu muncul ketika kita berada di lapangan. Oke. Saya kira udah kita bahas dari 10 poin tadi. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa menuliskannya dengan benar, karena menurut saya ini adalah modal awal gitu ya, modal dasar atau bahan baku dari story yang akan nantinya kita akan berlanjut lagi ke yang lebih detail lagi di area berikutnya. Jadi ini kayak step-step gitu ya. Ini adalah semacam kita bicara ide dasar dengan dituliskan secara form. Nah, setelah itu kita akan masuk ke development naskah gitu ya. Baik, saya kira itu aja untuk konten kita kali ini. Ya, kita masih bicara tentang ide dasar. Nah, konten selanjutnya tentunya kita akan bicara tentang development naskah dan sampai dengan treatmentnya seperti apa. Baik, saya kira itu konten kita hari ini. Terima kasih Mas Ardi sudah bisa bergabung di sini. Ya, selamat sama. Jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.